Pemerintah resmi mengubah total cara perhitungan kenaikan upah minimum mulai 2026. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah PP pengupahan terbaru yang menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi UMP dan upah minimum kabupaten kota UMK. Melalui aturan anyar ini, besaran kenaikan UMP tidak lagi ditetapkan seragam secara nasional. Pemerintah mengakhiri kebijakan satu angka untuk semua daerah dan menggantinya dengan formula berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing gubernur sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah. Kebijakan ini sekaligus membuka ruang perbedaan kenaikan upah antar daerah menyesuaikan kondisi ekonomi, struktur industri, dan daya dukung dunia usaha di wilayah masing-masing. Dalam ketentuan PP pengupahan, gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menetapkan UMK. Tak hanya itu, gubernur juga wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi UMSP, serta dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK, agar struktur pengupahan lebih mencerminkan karakteristik sektor usaha di daerah. Khusus penetapan upah minimum 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yasili menegaskan bahwa gubernur harus menetapkan besaran kenaikan upah paling lambat 24 Desember 2025, sehingga kebijakan dapat berlaku efektif sejak awal tahun. Secara historis, UMP Indonesia hampir selalu naik setiap tahun. Dalam 15 tahun terakhir, 2011-2025, UMP hanya sekali tidak naik, yakni pada 2021 akibat hantaman pandemi COVID-19 terhadap dunia usaha. Namun, catatan CNBC Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan UMP tak pernah lagi tembus 2 digit sejak 2017. Padahal sebelumnya, lonjakan UMP kerap berada di atas 10%. Pada 2013, misalnya, UMP melonjak 18,3%, disusul 17,44% pada 2014. Pada 2023, kenaikan UMP dibatasi maksimal 10%, namun tidak satupun provinsi yang menaikkan UMP hingga 2 digit. Tren pembatasan berlanjut pada 2024 dengan batas maksimal 5% dan realisasi rata-rata hanya 3,65%. Sementara pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan tunggal nasional sebesar 6,5%. Dalam PP pengupahan terbaru, pemerintah menetapkan rumus kenaikan upah minimum sebagai berikut. Inflasi pertumbuhan ekonomi alfa. Nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9. Berfungsi sebagai faktor penyesuaian untuk mencerminkan kondisi ketenagakerjaan dan kemampuan ekonomi daerah. Dengan formula ini, kenaikan UMP 2026 tidak lagi diputuskan di pusat, melainkan dihitung berdasarkan data ekonomi masing-masing provinsi dan ditetapkan oleh gubernur setelah menerima rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah. Pemerintah menilai skema ini mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus tetap memberi ruang keberlanjutan bagi dunia usaha. Pemberlakuan PP pengupahan terbaru sekaligus menandai berakhirnya penggunaan PP nomor 51 tahun 2023 yang sebelumnya menjadi dasar penetapan UMP. Aturan lama itu kerap menuai kritik karena dinilai menghasilkan kenaikan upah yang terbatas serta menetapkan tenggat waktu penetapan UMP lebih awal, yakni 21 November. Perombakan ini juga menjadi respons atas dinamika kebijakan sebelumnya, termasuk penetapan UMP 2025 yang menggunakan kenaikan tunggal nasional 6,5% tanpa rumus inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, baik dari serikat pekerja maupun kalangan pengusaha, dan akhirnya mendorong pemerintah merombak total pendekatan pengupahan. Dengan PP pengupahan terbaru, pemerintah menandai babak baru kebijakan upah minimum di Indonesia, lebih fleksibel, berbasis data daerah, dan meninggalkan pendekatan seragam yang selama ini menjadi sumber perdebatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.